Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Semoga kalian tetap baik-baik saja di rumah, sehat-sehat saja di rumah. Kalau mau pergi kemana-mana, jangan lupa jaga jarak dan juga menggunakan masker ya. Hai, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi minggu lalu, begitu ya. Minggu lalu, saya sempat memberikan materi tentang hal ini. Nih. Ya. Oke, begitupun juga materi minggu lalu ada penugasan. Untuk penugasan sudah saya koreksi. Ya, kalian tunggu saja nanti nilainya. Dan untuk kunci jawabannya tentang penugasan minggu lalu, apakah yang benar? Jawabannya adalah ini nih. Nih. Yang pertama ini, ya, jawabannya. Lalu yang kedua, penugasan ini. Jawabannya yang ini benar ya. Hai, Benasang, silahkan dikoreksi apabila ada yang salah pada jawaban minggu lalu, ya, pada buku paket masing-masing. Untuk materi hari ini, saya juga akan membahas tentang materi minggu lalu juga. Minggu lalu sempat saya memberikan PowerPoint berkenaan dengan kata sifat dalam bahasa Jepang ya. Ini nih contohnya nih. Ya. Ada 4 kata sifat dalam hal ini ya. Dalam bab 15 tentang nama-nama ruangan. Kalau kata sifat ini itu berkaitan dengan kondisi ruangan yang ada. Ya. Nah, kata sifat dalam bahasa Jepang itu ada 2, ya. Yang pertama ikeyoshi, ya, ikeyoshi atau kata sifat i. Yang kedua nakeyoshi atau kata sifat na, ya. Kata sifat i dan kata sifat na. Dan ini termasuk pada contoh di sini nih yang tadi ya, pada bab 15. Hai. Nah, apa sih ciri-ciri kata sifat i dan kata sifat na? Oke, yang pertama, simpel saja ya. Ikeyoshi atau kata sifat i. Oke, misalnya lihat di sini. Oke, ikeyoshi adalah kosakata yang pada umumnya berakhiran vokal i, ya. Makanya disebut kata sifat i, ikeyoshi. Contoh ini nih, ya. Hiroi, oke. Semai, oishi, dan seterusnya. Itu kata sifat i. Nah, kalau kata sifat na atau nakayoshi, berarti selain vokal i belakangnya, shizuka, shizukana, ya. Lalu hansamu, hansamuna. Nah, yang ketiga ini contohnya kirei. Nah, sensei, kirei kan belakangnya i, vokal i. Kenapa? Nakayoshi masuknya. Nah, sebetulnya kirei itu kireina, ya, ada nanya di belakangnya. Namun memang kalau misalkan kalian temukan mungkin itu jarang yang ada kireinanya, ada nanya. Pasti umumnya kirei. Tetapi kirei adalah termasuk kata sifat na atau nakayoshi. Ya, kireina. Nah, untuk video hari ini saya juga akan menjelaskan tentang lawan kata ataupun bentuk negatif dari kata sifat ikeyoshi maupun nakayoshi yang tadi itu ya. Di slide sebelumnya yang ini nih. Pada bab 15 itu ada 2 gambar ya. Pada nomor 1 ada 2 gambar atas dan bawah. 2, 3 dan 4 seterusnya juga sama, 2 gambar atas dan bawah. Dan kalau minasang perhatikan gambar bawah itu ada tanda silang ya. Artinya apa? Tanda silang itu adalah lawan kata dari kata sifat yang di atasnya. Contoh yang pertama, hiroi. Nih, hiroi. Itu bentuk positifnya. Hiroi, kalau udah lihat dari gambar, itu menggambarkan suasana ruangan yang luas, begitu ya. Hiroi berarti dalam bahasa Indonesia adalah hai, luas. Nah, bawahnya yang ada tanda silang, berarti lawan katanya luas, sempit. Ya. Dan di sini hirokunai tertulisnya. Nah, di sini perubahan untuk kata sifat i ya, ikeyoshi, perubahannya adalah jika ingin diubah ke bentuk negatif,
seperti ini, hiroi, hirokunai, itu minasang tinggal hapus vokal i di belakangnya. Jadi tadinya hiroi, berubah menjadi hiro, i-nya dihapus, ditambahkan kunai. Hiroi, hirokunai. Begitupun juga dengan kata sifat i yang lainnya. Ya. Contohnya yang ketiga nih, akarui. Akarui, berarti lawan katanya akarukunai. Hai, akarui, akarukunai. Hai, begitu minasang ya untuk perubahan kata sifat ikeyoshi atau kata sifat i tadi. Dari positif ke negatif. Ya. Begitupun juga dengan kata sifat na atau nakayoshi. Nah, kalau nakayoshi ini cukup mudah. Jadi minasang cari kata ataupun kosakata dasarnya. Contohnya seperti ini. Kirei. Nah, tidak perlu ada yang dihapus. Tinggal ditambahkan kirei janai. Tambahkan janai. Janai. Untuk mengubah ke bentuk negatifnya atau lawan katanya. Dan begitu pun juga berlaku dengan nakayoshi yang lainnya, kata sifatnya yang lainnya. Baik. Untuk perbedaan kata sifat i dan kata sifat na, minasang harus banyak-banyak membaca begitu ya. Dalam kamus juga ada, ataupun minasang searching, kata sifat i itu apa saja, kata sifat na juga apa saja yang termasuk dalam hal itu. Nah, untuk mengubah ke negatifnya, tadi yang pertama, ikeyoshi, i-nya dihapus, lalu ditambahkan kunai. Kalau nakayoshi, tidak ada yang dihapus, hanya minasang tambahkan saja janai. Hai. Hai, minasang, dou desu ka? Wakarimasu ka? Shitsumon ga arimasu ka? Kalau ada pertanyaan, minasang silakan tulis di kolom komentar di bawah. Ya. Atau bisa menghubungi sensei melalui Japri, ya, melalui WhatsApp ataupun Instagram dan lainnya. Hai. Sekian pembelajaran hari ini berkaitan dengan ikeyoshi dan nakayoshi. Begitu juga dengan perubahannya untuk bentuk negatifnya. Minasang pelajari di rumah karena akan berguna untuk pembelajaran selanjutnya, materi selanjutnya. Agar minasang tidak bingung, ya. Hai, minasang, kyou wa arigatou gozaimasu. Kore kara 一緒に頑張りましょう。